Ya pemirsa, ini yang kemudian menyita perhatian publik ketika Liga Akbar merupakan saksi kunci yang diduga mengetahui bagaimana kronologis kejadian pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki mulai muncul ke publik pemirsa. Menariknya bahwa Liga Akbar mencabut BAP atau keterangan yang ia berikan 8 tahun silam. Seperti apa? Kita simak informasi berikut ini. Minta doanya aja buat almarhum Eki, almarhum Vina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Menjadi saksi kunci. Alasan dari pribadi. Saksi kunci. Yang mendorong Karena dipanggil dari Polda. Liga sebenarnya dengan almarhum sedekat apa sih, bisa diceritakan sedikit? Sudah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup. Iya. Baik soal asmara atau geng motor itu pernah curhat? Asmara dan geng motor, saya kurang mendalami juga dan tidak tahu juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Vina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah Eki. rumahnya Eki? Iya. Ya, oke ya. Kan nantinya ke pokok perkara, kasihan. Ya, ini akan saya tanyakan kepada sejumlah narasumber saya yang sudah tersambung lewat sambungan Zoom. Saya akan sapa terlebih dahulu, mulai dari kuasa hukum keluarga Vina, yakni Mbak Putri Maya Rumanti, dan juga mantan Wakapolri di sini Komjen Pol Purnawirawan Bapak Ugroseno. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya, saya masih menunggu pakar hukum pidana yang hadir di studio TV One, Prof. Suparji, dan juga kuasa hukum dari Liga Akbar yakni Mas Yudia Alamsyah. Mungkin pertama kali saya ingin ke Mbak Putri terlebih dahulu, atau mungkin Pak Yudia Alamsyah. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Ya. Saya mau ke Pak Yudia dulu ya. Pak Yudia, sudah jelas suara saya ya. Saya mau tanya, langsung saja, apa alasan klien Anda mencabut keterangan atau BAP yang sudah diberikan 8 tahun silam, hal yang sama juga diberikan di persidangan, dan poin-poin apa saja yang dicabut? Iya, klien kami Liga Akbar itu meminta bantuan hukum dan perlindungan hukum terkait adanya panggilan dari Polda Jabar, di mana yang bersangkutan pernah menjadi saksi pada tahun 2016 atas perkara Eki dan Vegi. Nah, yang bersangkutan ini ingin mengklarifikasikan karena pada saat pemeriksaan terdahulu ada poin-poin yang tidak sesuai dengan keadaan, tidak real. Tuh, makanya yang bersangkutan meminta kepada kami untuk didampingi dalam panggilan pemeriksaan tersebut. Nah, poin-poin yang utama dalam pemeriksaan Liga Akbar ini bahwa yang bersangkutan dalam kronologis tersebut terputus pada saat Eki dan Vina itu pergi pada pukul 7 malam di tempat di warung depan SMA 4 di Jalan Majasem untuk berangkat ke Kuningan. Ada acara pertemuan klub. Nah, dari situ kronologis itu harusnya sudah terputus. Nah, akan tetapi pada saat pemeriksaan di kepolisian itu dimintakan ditambahkan. Nah, pada saat itu juga Liga Akbar sudah menolak karena itu sudah tidak sesuai. Tapi penolakan itu tidak ada artinya karena terus didesak untuk menyatakan penambahan kronologis itu. Nah, ini dari klien kami ini Liga Akbar merasa ada sesuatu yang tidak benar. Dia juga merasa khawatir perkara ini liar kemana-mana karena dari secara kronologisnya pun sudah ada yang tidak benar. Makanya saya ngasih masukan, kalau mau dibuka
secara faktanya silahkan dibuka. Kalaupun emang mau memberikan keterangan, kita siap untuk Mas Yudi ya? memberikan bantuan hukum. Ini Nah, poinnya itu sih, Mbak. Ya Mas Yudi ya, ini kan menjadi pernyataannya serius ya, mencabut BAP pun juga mengatakan bahwa keterangan di persidangan tidak benar sesuai dengan keyakinan dari Liga Akbar. Lantas siapa yang meminta Liga Akbar membuat keterangan dalam BAP? Penyidik maksudnya? Ya, kadang di situ ruangan cuma ada dua sih, Mbak, antara Liga Akbar dan penyidik. Nah, perlu diketahui juga pada saat itu Liga Akbar ini tidak ada panggilan, hanya diminta untuk memberikan kesaksian terkait peristiwa tersebut. Awalnya itu hanya diminta kesaksian terkait barang bukti berupa helm, jaket, dan motor. Tapi setelah dilakukannya pemeriksaan, itu ada pengembangan. Dikembangkanlah ceritanya, kronologisnya dikembangkan. Sehingga kronologis tersebut yang dikembangkan digunakan oleh saksi-saksi lain. Sehingga menyambung. Nah, dari yang penambahan itu, Liga Akbar ini ya merasa Baik, Mas Yudi ya? bertanggung jawab lah bahwa ini tidak benar seperti sana. Mas Yudi ya, mungkin kita pakai logika sederhana Ya, saja Mbak. ya. Karena ini merupakan tuduhan serius menyebabkan ada beberapa orang sampai dihukum begitu berat. Sampai dipaksa seperti apa sih Liga Akbar sampai memberikan keterangan seperti di BAP? Diancam, dipukul begitu? Ya, makanya itu yang kami terima dari Liga Akbar. Cuman yang harus kita perhatikan juga, ini Liga Akbar sudah mempunyai etikat yang sangat baik, membuka fakta atau situasi yang benar-benar real pada saat itu yang terjadi. Kalau sekarang Liga Akbar diperiksa dengan kronologis yang seperti dulu, ya makanya ini tidak akan memberikan suatu kebaikan buat semuanya. Paham? Tuh, malah tambah terpuruk lah. Ya paham. Tapi kan publik juga butuh kejelasan atas ini. Karena ini diberikan setelah kasus inkrah 8 tahun kemudian berlalu. Sekarang saya mau tanyakan dulu, Mas Yudi ditahan dulu. Saya mau tanyakan kepada Pak Ugroseno. Pak, di sini ada seorang anak muda yang mengatakan ketika di BAP dia diminta tidak sesuai dengan fakta yang ia yakini. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, sebetulnya saya selalu kembali pada hukum acara pidana. Jadi, hukum acara pidana ini merupakan karya yang agung, di mana alat bukti nomor 5 adalah keterangan terdakwa. Tidak ditulis keterangan tersangka. Sehingga sama dengan di Amerika. Di Amerika itu ada namanya Miranda Right. Jadi seseorang punya hak untuk diam, tidak bicara apapun. Itu nanti di depan pengadilan gitu aja. Jadi memang pengakuan itu jangan dipaksakan. Menurut saya alat bukti yang nomor 1 saksi, 2 ahli, kemudian surat petunjuk itu harus dikuatkan dulu. Kalau keterangan tersangka ya itu agak sulit ya di situ. Nah, kalau saksi tadi kebetulan tidak di TKP itu juga harus dirangkaikan dengan peristiwa yang sebelum terjadi. Mungkin dia melihat di mana waktu itu gitu. Jadi sekali lagi saksi harus dinyatakan bahwa dia yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri di situ. Kalau dia tidak melihat, mendengar, mengalami sendiri ya banyak yang akhirnya mencabut di BAP di depan pengadilan seperti itu. Oke, sekarang saya kembali ke Pak Yudia. Pak Yudia, benarkah bahwa Liga Akbar ini adalah teman dekat Eki dan Vina? Karena katanya ini sempat jemput Vina juga ya sebelum kejadian. Kalau teman dekat, ya Liga Akbar ini teman dekat dengan Eki dan Vina. Nah, pada saat itu kan Liga Akbar sama Eki itu bermula dari Majalengka arah ke kota. Nah, mereka nongkrong di depan warung SMA 4. Nah, pada saat sore harinya
ini Eki ini pamit untuk menjemput Vina. Nah, setelah jemput kembali lagi ke tongkrongan di situ. Barulah setelah maghrib lah, Isya, baru Vina dan Eki itu berpamitan untuk ke Kuningan untuk menghadiri acara. Nah, itu kronologisnya putus di situ. Berarti tidak ada melihat penambahan, pemukulan, ada pelemparan. lemparan, ada kejar-kejaran gitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Tidak Mbak ada, Putri. Baik. tidak ada. Mbak Putri, ini bagaimana pendapat keluarga? Ada Liga Akbar yang kemudian muncul mengaku sahabat dari Vina, keluarga Vina, kenal tidak Liga Akbar. Dan bagaimana bahwa dia tidak melihat ada pelemparan bahkan juga pengejaran, Mbak Putri? Iya Mbak, terima kasih. Selamat malam. Perihal keterangan Liga Akbar ini kan kita baru mendengarkan hari ini ya Mbak. Walaupun di dalam fakta persidangan itu dan di dalam putusan itu ada pengakuan yang disampaikan oleh Liga Akbar. Nah, kalau seandainya Liga Akbar sekarang mencabut BAP-nya, ya itu berarti kan ada perubahan dari yang awal menjadi yang sekarang. Sekarang hanya pertanyaannya, jika memang Liga Akbar benar-benar berkata jujur perihal keterangannya karena dipaksakan oleh siapa, ya Liga Akbar harus bicara. Siapa nama penyidiknya yang memaksakan? Nah, kalau keluarga tentunya saat ini kembali menyerahkan segala semuanya kepada kepolisian. Begitu, Mbak. Oke, baik. Mungkin sekarang saya kembali tanya kepada Pak Ugro ya. Pak Ugro, ini informasi terbaru juga ayah dari Eki juga rencananya akan diperiksa juga oleh Propam. Sekiranya ini dalam kapasitas apa? Apakah ada indikasi hal yang tidak sesuai secara etik? Nanti dijawab usaha jeda berikut.